Shalom Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini adalah The Beauty of Manhood and Womanhood. Bacaannya terambil dari dua bagian, Kejadian 1 ayat 27 dan 28, dan Kejadian 2 ayat yang ke-7 ya. Kita akan membaca bagian ini, saya akan membaca Kejadian 1 ayat 27 dan 28, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian membaca Kejadian 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, suatu hari di siang sepulang sekolah, seorang anak lari menuju ke mamahnya, lalu kemudian mendekap mamanya kencang-kencang sambil menangis. Anak ini berkata, "Mah, maafin aku, maafin aku. Aku melakukan kesalahan." Mamahnya kaget gitu ya, sedang mengerjakan sesuatu di rumah kok didekap anaknya. Lalu kemudian mamanya bilang, "Kenapa Sar? Sudah tenang, kenapa? Santai saja." Lalu kemudian anaknya bilang, "Saya sudah melakukan dosa, aku sudah melakukan dosa. Tuhan pasti marah padaku. Mah, maafin aku ya. Nanti kalau bilang papa, pelan-pelan jangan sampai papa marah." Begitu. Dia pegang mamanya erat-erat, lalu kemudian si mama bilang, "Sudah tenang, pelan-pelan ceritain ke mama." Anak ini menenangkan diri, lalu kemudian anaknya bilang, 2 hari ini aku pusing, aku mual, kayaknya aku hamil mah." Mamahnya mendengar itu, mamanya bilang, "Kamu ini macem-macem aja, aneh-aneh pikiranmu. Sana ganti baju, cuci muka, ganti baju, istirahat. Mah tenan mah, aku takut." Mamanya berteriak dengan lebih kencang, "Sarifuddin, mana bisa anak laki-laki hamil? Gak ada anak laki-laki bisa hamil," kata mamanya. "Sana ganti bajumu." Si anak segera pergi ke dalam. Sebuah kejadian yang tentunya ini bukan kejadian yang sungguhan ya. Tapi ada pesan menarik dari kisah ini, bahwa ternyata memang yang namanya laki-laki berbeda dari perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laki-laki tidak bisa hamil, perempuan bisa. Berbeda. Nah, kalau kita bicara soal manhood and womanhood, kita harus melihat bahwa pria dan wanita diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Pertama-tama kita harus mendasari dengan konsep yang demikian. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik itu berarti sebetulnya adalah sungguh amat indah, sungguh amat memuaskan, sungguh amat menyenangkan. Ketika dilihat itu indah begitu. Apa yang indah? Semua Bapak Ibu. Semua yang indah, matahari indah, bulan indah, semua indah, termasuk manusia juga indah. Laki-laki dan perempuan itu indah dalam kelaki-lakian dan dalam keperempuanannya. Indah laki-laki dan perempuan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sayangnya memang ada orang-orang di zaman ini yang merasa bahwa yang disebut diri, yang disebut identitas itu bukan bicara soal fisik ini, tapi bicara soal sesuatu yang ada di dalam tubuh. Nah, ini perlu kita waspadai ya. Ada pandangan-pandangan sebetulnya ini sudah dari dulu, yang berpikir bahwa yang namanya diri adalah sesuatu yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Lalu kemudian ada orang-orang yang merasa terperangkap di dalam tubuh. Rasanya wanita, tapi kok terperangkap di dalam tubuh laki-laki gitu ya. Rasanya sepertinya aku ini laki-laki loh, tapi kalau lihat tubuhku kok aku ini wanita. Lalu kemudian dia merasa terperangkap begitu. Ada satu sisi orang-orang yang demikian, yang merasa bahwa fenomenanya dia merasa bukan seperti apa yang ada di fisiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang salah, cara pikir yang salah di satu sisi. Tapi ada cara pikir yang salah lagi di sisi yang lain. Kalau yang di sisi yang pertama itu adalah cara pikir yang melihat tubuh ini gak penting. Bahwa jenis kelamin itu gak penting.
bahwa laki-laki dan perempuan itu gak penting, yang penting yang di dalam gitu ya cara pandangnya. Tapi cara pandang yang satu berkata, yang penting bukan yang di dalam. Yang penting justru hanya yang di luar aja, fisik yang penting. Maka ada beberapa orang yang mencoba menempa fisiknya, lalu kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan satu-satunya. Seakan-akan hidup ini hanya fisiknya saja. Ya, fenomena yang namanya pornoseksual ini ya. Ini adalah fenomena setelah metroseksual di tahun 90-an. Berlanjut dengan fenomena ini. Orang yang menampilkan tubuhnya indah, lalu seakan-akan yang paling penting adalah menonjolkan itu. Jadi dengan pakaiannya, dengan gayanya akan tampak seperti ya menunjukkan saya itu badannya itu proporsional gitu. Sebetulnya untuk alasan kesehatan tidak salah tentunya. Tapi kalau hanya menekankan tubuh saja, maka nggak lengkap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara soal kelelakian dan keperempuanan, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa tubuh fisik yang kelihatan ini, bahwa saya laki-laki, bahwa saya perempuan, itu adalah salah satu bagian penting dalam identitas kita. Bagian yang tadi kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan pertama-tama bukan roh duluan yang melayang-layang, bukan. Allah itu menciptakan pertama adalah dia menciptakan dengan tanah liat, dari tanah liat menciptakan tubuh manusia. Dengan fisiknya. Jadi Allah itu menciptakan fisik dengan sungguh sangat teliti. Kata yang dipakai adalah yang dipakai di dalam ayat 7 adalah membentuk. Dan ini kata dipakai untuk seorang tukang periuk di zaman dulu. Ketika dia membuat periuknya gitu ya. Ketika dia membuat periuknya membuat kerajinan periuk itu. Waktu itu belum pabrik sistemnya. Jadi dengan tangannya dia membuat perlahan-lahan. Diibaratkan seperti Tuhan yang membuat fisik kita. Bagian ini yang menunjukkan saya pria dan siapa wanita. Jadi keprianan dan kewanitaan itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, lalu kemudian kebetulan. Tidak, ini adalah sesuatu yang sungguh pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu, seorang bernama Sam Albury, seorang penulis berkata, ini merupakan sebuah bagian dari panggilan. Saya sebagai pria memiliki panggilan sebagai pria. Siapa sebagai wanita memiliki panggilan sebagai seorang wanita. Seorang bernama C.S. Lewis mengatakan, bicara soal tubuh, sebetulnya kekristenan itu sangat menekankan soal tubuh. Yesus datang dalam tubuh manusia, bahkan tubuh itu nanti akan mati, bangkit, diubah menjadi tubuh kebangkitan. Bapak Ibu, tubuh kebangkitan memiliki hubungan dengan tubuh kita sekarang, Bapak Ibu. Dan ini di dalam teologi kekristenan menjadi sangat penting. Oleh sebab itu kalau bicara soal seksualitas kita, maka kekristenan tidak boleh bicara dengan main-main. Kekristenan tidak boleh berbicara dengan sembarangan kalau bicara ini. Karena ini hal yang sangat penting kalau bicara tentang seks, tentang tubuh, tentang kelelakian dan kewanitaan. Itu adalah sesuatu yang penting bagi kita dalam hal memuliakan Tuhan. Karena panggilan kita salah satunya ada di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kacamata ini kita melihat bahwa tubuh kita adalah tubuh yang indah. Allah menciptakan yang indah. Dan lewat tubuh kita itu kita bisa menikmati keindahan dan memancarkan keindahan. Nah, kalau bicara soal manhood and womanhood, beauty-nya di mana? Maka kita akan merenungkan dua hal. Keindahan wanita dan keindahan pria itu ada di mananya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua hal itu yang pertama adalah ini. Keindahan kita sebagai laki-laki dan keindahan kita sebagai perempuan itu yang pertama terletak pada keunikannya, keperbedaannya. Ayat yang tadi kita baca itu berbentuk puisi ya, khususnya kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambarnya itu seperti apa? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa dia? Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ini bentuk puisi yang indah. Yang ingin menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan. Pertama-tama beda memang laki-laki dan perempuan. Ini memang beda. Ini dua hal yang beda begitu ya. Menarik.
Tim Keller itu bilang ketika Allah menciptakan bumi ini, Tim Keller itu bilang Tuhan menciptakan banyak hal yang beda memang di bumi ini. Contohnya, Allah menciptakan langit dan daratan. Allah menciptakan terang dan gelap. Siang dan malam. Allah menciptakan perbedaan dan salah satunya Allah menciptakan pria dan wanita. Beda dalam keunikannya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu kalau bicara soal perbedaan pria dan wanita ini, saya ketika mencoba menggali ya, lalu kemudian melihat fenomena, saya lihat sebetulnya sambil saya berpikir apa sih yang pria lakukan, yang wanita tidak bisa lakukan gitu. Mungkin bisa jadi dalam hal pekerjaan, dalam hal kegiatan, yang pria lakukan mungkin bisa dilakukan wanita, betul ya? Naik genteng, apakah wanita tidak bisa? Bisa. Menjadi tukang ojek, apakah tidak bisa wanita? Bisa. Menjadi juru masak, apakah pria tidak bisa? Bisa. Dalam perannya ternyata ini bisa berganti begitu ya. Bisa tampaknya kok dalam hal peran sepertinya di fenomena itu kelihatan ada ini dan ada itu, ada yang begini, ada yang begitu ya. Apalagi kalau kita melihat misalnya kita bilang pria tidak boleh menangis. Pernah mendengar itu ya waktu kecil mungkin. Cowok gak boleh nangis. Apa betul cowok gak boleh nangis? Kalau misalnya ketabrak gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu masa cowok gak boleh nangis? Apakah cowok yang nangisan itu tidak cowok? Menjadi sebuah pertanyaan yang coba kita pikirkan, merenungkan gitu. Iya ya, apakah sebetulnya bedanya? Apakah uniknya begitu? Nah Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengajak kita memikirkan ini termasuk dari kacamata bagaimana Tuhan menciptakan dan mendesain tubuh kita. Ada, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa dunia medis juga menemukan bagaimana yang namanya cowok sama cewek itu berbeda. Kromosom XY-nya, XX-nya beda ya. Lalu kemudian dalam kromosom Y yang berbeda itu, karena semuanya punya XX gitu ya. Dalam kromosom Y itu lalu kemudian ada bagian-bagian yang belum terdeteksi, belum bisa diuraikan, tapi ada beberapa yang bisa diuraikan. Salah satu yang beda mungkin testosteron. Kadar hormon testosteron dalam tubuh kita sebagai pria dan wanita bisa jadi beda. Maka itu membuat yang secara umum kita lihat pria diciptakan lebih agresif, lebih dominan, lebih kompetitif. Mungkin kalau saya cerita dengan anak-anak SD, SMP begitu, mungkin keringatnya lebih bau, permisi ya, mungkin begitu ya. Meskipun ketika saya bilang ada yang protes, loh cicik saya juga bau katanya begitu. Dan saya segera menjawab, berarti kamu lebih bau, saya bilang, dari cicikmu itu gitu ya. Jadi karena memang hasil akan berbeda begitu. Pria akan begini, wanita mungkin lebih moody, lebih emosif. Ada jurnal yang mengatakan wanita lebih kognitif. Mungkin lebih pandai, lebih tampak tekun begitu ya. Inilah wanita ya. Ada perbedaan yang demikian. Dan kalau kita telah lebih lanjut kita turunannya, maka pria itu menjadi lebih pekerja di luar, suka tantangan. Lalu kemudian wanita lebih lembut, lebih memelihara, lebih telaten begitu ya. Saya punya anak cuma satu Bapak Ibu. Saya susah mencari pembanding. Kalau seumpama anak saya laki-laki, susah mencari pembanding, saya bandingkan dengan anak wanita yang seperti apa begitu. Kalau saya bandingkan dengan mamahnya tentunya tidak compare ya. Kalau Bapak Ibu punya putra dan putri bisa membandingkan, tentunya kita akan tahu ini beda memang. Cowok dan cewek beda. Yang satu mungkin diberikan mainan awet. Yang satunya kok cepat rusak begitu ya. Ini berbeda. Saya mengajar waktu melihat anak TK, SD, sama-sama lari-lari tapi berbeda polanya. Nah ini memang Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat cowok kata Alkitab memang diarahkan menjadi pemimpin sedangkan wanita menjadi penolong. Bapak Ibu sekalian ini secara natur kita seperti ini. Meskipun memang dalam kehidupan nyata kita bisa melihat banyak macam, banyak pola begitu ya. Tapi secara umum ini yang terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat beda ini, pria seperti ini,
wanita seperti ini. Lalu untuk apa? Apa indahnya? Bukankah hewan juga demikian? Hewan tuh ada hewan cowok, ada hewan cewek. Ada macan cowok, macan cewek. Ayam cowok, ayam cewek. Apa bedanya dengan manusia? Maka kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ada dua hal yang kita harus lihat bahwa ini dikaitkan dengan pekerjaan kita. Dan dikaitkan dengan panggilan kita. Ini dia keunikan yang tadi kita coba pikirkan. Keunikan itu ternyata dikaitkan dengan panggilan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kita sebagai gambar Allah dalam kepriaan kita. Dan kita sebagai gambar Allah dalam wanita kita. Kewanitaan kita. Kita terarah menuju kepada Kristus. Kita terarah kepada gambar Kristus yang sempurna. Sebagai pria dan sebagai wanita. Dalam keunikan kita masing-masing. Mungkin susah menyebutnya tapi kita bisa merasakannya. Dan disitulah keunikan kita. Nah menariknya Bapak Ibu sekalian, dosa membuat arah kepriaan kita dan kewanitaan kita tidak terarah kepada Kristus. Tapi terarah kepada diri kita. Terarah kepada ego kita. Terarah kepada hal yang lain yang bukan Kristus. Kalau kita bandingkan kejadian 1 dan kejadian 2, kata manusia. Sebetulnya ada kata yang berbeda yang Allah pakai ditujukan kepada manusia. Di kejadian 1 memakai kata male female. Di kejadian 2 memakai kata man, woman gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Dewasa, menjadi makin dewasa. Nah ini adalah memang arah tujuan Allah menciptakan kita. Supaya kita terarah kepada Kristus dalam keunikan kita sebagai pria. Dan dalam keunikan kita sebagai wanita. Dan masing-masing kita memiliki pergumulan di situ Bapak Ibu. Mungkin dalam hal ketegasan. Ada orang-orang yang tegas. Dia tidak bergumul dengan ketegasan. Tapi mungkin dia bergumul ketika dia harus memimpin keluarganya sebagai imam dalam ibadah. Mengajak keluarganya ke gereja. Dia bergumul. Lah bagaimana tidak bergumul? Dianya sendiri mungkin tidak suka ke gereja misalnya begitu ya. Jadi dia bergumul di titik yang itu. Ada orang yang cowok yang bergumul dengan mungkin dia ke gereja. Dia mungkin seorang pemimpin yang secara ekonomi dia memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi dia bergumul dalam perhatian kepada keluarga, bisa jadi demikian. Mungkin ada orang tua yang punya pengalaman ketika pulang masih sibuk dengan bekerja. Saya ingat pulang dari sekolah, saya kadang masih buka laptop. Dan ketika saya masih buka laptop, ngerjain tugas gitu. Tahu-tahu anak saya lewat belakang sambil berkata, masih bekerja seperti biasa ya gitu. Kata-kata itu kadang membuat saya, iya mungkin ini saatnya saya tutup laptop, main sebentar dengan anak saya. Buat dia menangis sebentar gitu, lalu kemudian kembali bekerja lagi. Mungkin bisa jadi itu adalah sebuah pergumulan saya, pergumulan kita dalam menjadi pria. Sesuai dengan gambar yang Kristus inginkan. Terarah kepada gambar Kristus itu. Beberapa wanita juga demikian Bapak Ibu dalam diskusi dengan beberapa anak SMA. Saya menemukan beberapa anak yang rindu cerita dengan ayahnya. Rindu ngobrol dengan ayahnya. Katanya ayahnya sibuk. Tapi menariknya anak-anak seperti ini ternyata banyak dari mereka masih mengidolakan dan tetap mengidolakan papahnya. Itu menarik ya. Papahnya sibuk gitu. Sama halnya dengan beberapa anak yang mengeluhkan mamahnya. Karena kalau saya bertanya kenapa mengeluhkan? Karena katanya bicaranya lebih banyak begitu. Jadi ketika melakukan kesalahan itu berulang. Kata-katanya berulang gitu. Mungkin mamah-mamah yang lain gitu ya menyampaikan demikian. Si anak itu menyampaikan demikian. Dan ketika menyampaikan demikian, saya tanya kepada anak-anak itu, terus kalau kamu kayak begitu, kalau kamu ada masalah, kamu cerita kepada siapa? Dan bersyukurnya beberapa dari mereka tetap mencari mamahnya gitu ya. Kalau sakit cari siapa? Ya cari mamahnya gitu. Ini menarik ya. Maksud saya adalah bagaimana kita sendiri bergumul dalam diri kita sebagai pria dan dalam diri kita sebagai wanita. Kita bergumul dan kita masing-masing dipanggil untuk terarah kepada dia. Ini tepat seperti yang kita renungkan minggu lalu kalau bicara soal gambar Allah.
Gambar Allah adalah tujuan kita juga. Nah Bapak Ibu, ini keunikan kita. Secara umum kita memiliki keunikan dibandingkan gender yang lain. Maka kita yang adalah gambar Kristus itu, mari kita semakin menyerupai Kristus dalam kepriaan kita atau kewanitaan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau bicara soal ini Bapak Ibu, saya lupa dengan teks ayat ini Bapak Ibu. Teks ayat ini teks yang menarik. Teks ini seringkali dijadikan alasan seorang pria harusnya melakukan ini, atau seorang pria harusnya melakukan ini dan tidak boleh melakukan yang lain. Seorang wanita harusnya melakukan itu dan tidak boleh yang lain. Ada yang beranggapan demikian dengan teks dasar 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 12. Ada yang beranggapan bahwa dengan teks ini maka wanita tidak boleh memimpin. Tidak boleh berdoa, memimpin doa di tengah jemaat. Pada saat itu demikian begitu ya. Nah, lalu teks ini menjadi sebuah patokan. Ada yang menjadikan ini sebuah patokan. Kalau kita berpatokan pada bagian firman Tuhan yang hari ini kita coba renungkan bersama. Bahwa Allah itu memanggil kita dalam kepriaan dan kewanitaan kita yang terarah kepada Kristus sebagai gambar Allah yang sempurna itu. Maka kita bisa memandang teks ini menjadi bagaimana seharusnya pria bergumul dengan dirinya sebagai pria. Teks ini Bapak Ibu kalau kita baca 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 12 itu mengatakan pria itu harusnya mengangkat tangannya di mana-mana dan terarah kepada Allah daripada berselisih dan saling bertikai. Teks ini sebetulnya menunjukkan pergumulan pria. Karena pria itu, beberapa pria lebih suka bertikai dan menyelesaikan dengan kekerasan. Teks ini ingin mengingatkan kamu yang bergumul di situ sebagai pria. Naturmu yang keras itu. Yuk sekarang arahkan kepada Kristus. Tanganmu terangkat kepada Kristus daripada memakai tangan untuk bertikai. Jadi kita melihat teks ini sebagai sebuah arah. Bagaimana saya bergumul dengan diri saya terarah kepada Kristus. Saya sebagai wanita katanya tidak boleh berkepang-kepang. Bukan kepang-kepangnya. Tapi bagaimana orang yang berkepang-kepang yang pengen menonjol, pengen pamer gitu ya. Mungkin bahasa baiknya pamer gitu ya. Pengen pamer. Di situ diingatkan. Saya sebagai wanita mungkin dalam emosi saya mungkin suka seperti itu. Ya saya harus mengerem bagian itu. Dan menjadi seperti Kristus. Saya mungkin yang banyak bicara, di situ ada kata berdiam. Saya harus mungkin mengurangi bicara saya. Di situ adalah pergumulan kita masing-masing untuk terarah kepada Kristus. Dan masing-masing kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Baik secara gender maupun secara pribadi. Kita sebagai laki-laki, saya sebagai Palguno, Bapak Ibu sebagai diri pribadi. Punya pergumulan yang berbeda-beda. Yang unik. Membuat kita harus terarah kepada Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, kalau bicara soal apa sih indahnya manhood sama womanhood itu. Keindahannya di mana? Kalau yang pertama tadi kita merenungkan keindahannya di perbedaannya. Yang kedua adalah keindahannya justru ada pada kerjasamanya. Ada pada salingnya. Saling melengkapinya. Kejadian 1 ayat 27. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kata dia dan kata mereka itu digantikan. Lalu ketika Adam melihat Hawa, Adam itu melihat Hawa bukan melihat bedanya. Tapi waktu Adam melihat Hawa, dia melihat persamaannya. Ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku, kita sama begitu ya. Dan dia menerima, Bapak Ibu sekalian, kerjasama itu menjadi sesuatu yang indah kalau kita bicara soal manhood and womanhood. Ada keunikan yang pria miliki, yang wanita tidak miliki. Tapi kita bisa belajar dari keunikan wanita. Sebagai pria kita bisa belajar keunikan wanita. Sebagai wanita bisa belajar keunikan pria. Dan dalam keunikan itu gambar Tuhan itu, gambar Allah itu menjadi semakin lebih jelas. Menjadi lebih semakin tampak. Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu melihat Allah
dari papa mamanya. Dari keunikan papanya memimpin keluarga. Dari papanya yang menyediakan. Dari mamanya yang mengasihi. Dari kerjasama papanya dan mamanya. Anak bisa melihat Tuhan. Anak bisa melihat Kristus. Orang melihat Kristus juga dari kerjasama kita dengan yang lain. Oleh sebab itu kalau saya mengajak kita merenungkan kesatuannya di mana, maka kesatuan yang paling kelihatan adalah di keluarga. Dalam keluarga, kesatuan pria dan wanita ini tampak mencerminkan kasih Kristus. Tapi tidak cuma di keluarga, kesatuan itu juga mungkin di pekerjaan. Kalau di keluarga, keunikan kita misalnya yang cowok, kita bekerja, lalu kita lihat mamahnya wanita ngajari anak belajar. Nah mungkin kita boleh sekali waktu mencoba. Coba ngajarin, kita yang ngajarin anak belajar. Dan mungkin kita akan menemukan ternyata kita perlu kesabaran seperti wanita gitu ya. Perlu sabar ketika ngajari anak belajar. Atau seorang istri yang mencoba pengen seorang istri yang melihat suaminya lelah lalu kemudian mencoba menolong suaminya. Ketika suaminya lelah mungkin melakukan apa yang suaminya biasanya kerjakan, bersihin mobilnya mungkinkah seperti itu, bisa jadi itu terjadi. Dan dalam kesatuan dan kesalingan ini maka tercipta sebuah keindahan. Bapak Ibu sekalian, ada yang keras, ada yang lembut. Ada saatnya yang satu keras, yang satu lembut. Mungkin bisa bergantian di titik yang demikian. Tapi itu saling menciptakan sebuah keindahan. Dan itu adalah keindahan Kristus. Di dalam pekerjaan pun demikian. Ada kalanya mungkin wanita bisa jadi pemimpin. Mengimbangi laki-laki yang menjadi pemimpin. Sehingga pemimpinnya tidak hanya pemimpin yang tertuju pada tujuan terus. Tapi juga menghargai perasaan itu kayak apa begitu ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Dalam pelayanan juga begitu. Kita bersyukur kita bekerja sama. Tidak hanya cowok-cowok saja yang melayani. Tapi cowok cewek. Bapak ibu gitu ya. Laki perempuan bekerja sama. Dan dalam keunikan kita. Dalam kerjasama kita. Maka keindahan Kristus itu muncul. Terasa, dapat dirasakan. Nah Bapak Ibu sekalian. Keindahan itu tidak hanya dalam pribadi. Tapi dalam kerjasama. Saya ingin menutup renungan hari ini, khotbah hari ini dengan sebuah kisah. Ketika saya menikah sudah cukup lama, dan saya melihat istri saya itu nggak suka masak, Bapak Ibu. Dia masak hanya 3 jenis masakan, setahu saya ya. Yang pertama adalah sop, yang kedua adalah telur goreng. Dan yang ketiga adalah jangan bayam. Jadi masaknya itu. Sop, kalau enggak telur goreng, kalau enggak jangan bayam. Besoknya diulang lagi, telur goreng lagi. Kalau bukan sop berarti jatahnya jangan bayam gitu ya. Dan melihat itu saya dengan anak saya suka berseloroh. Kayaknya sop lagi ya gitu. Di depan istri saya, kayaknya sop lagi ya gitu. Atau kayaknya bayam lagi ya. Nah, sekali peristiwa ketika pandemi, ada rekan yang memberikan mie Bapak Ibu, mie kuning itu. Mie kuning itu jumlahnya cukup banyak. Saya bagi-bagi dan masih ada beberapa sisa di rumah. Lalu hari itu ketika pandemi karena semuanya WFH, saya juga kerja di rumah. Saya berkata kepada istri dan anak, hari ini ayah yang masak. Saya cari resep masakan yang paling gampang. Dan ketemulah gambar ini Bapak Ibu. Mie kopiok. Itu adalah resep yang paling gampang yang harusnya bisa dibuat begitu ya. Saya bilang hari ini kita makan mie kopiok. Beda, enggak sop gitu. Maka saya siapkan untuk buat mie kopiok. Saya belajar dari YouTube. Oh buatnya begini, gini. Oke, gampang. Beli lontong karena enggak bisa bikin lontongnya. Sudah selesai, saya nyiapin semuanya. Dan saya masak. Dari masak itu, saya belajar 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, masak saya itu ternyata boros waktu.
Karena saya membuat yang harusnya mungkin 15-20 menit jadi gitu ya. Saya membuatnya dalam 1 jam lebih gitu. Dan gak jadi-jadi. Waktu saya buat gak jadi, terus kemudian anak saya teriak, udah jadi belum? Belum jadi gitu. Saya membuatnya dengan lama, 1 jam lebih. Itu boros waktu. Yang kedua adalah boros kotorannya banyak Bapak Ibu. Jadi ketika saya buat itu hampir 1/3 ruang itu isinya adalah perabotan-perabotan masaknya gitu. Dan setelah itu selesai saya baru sadar cuciannya banyak juga ya. Ini harus dicuci, ini harus dicuci. Waduh, banyak juga gitu. Dan yang ketiga adalah boros uang. Karena setelah saya buat ternyata tidak terlalu enak Bapak Ibu. Lalu kemudian harus beli makanan yang lain. Jadi setelah buat jadi masak kok hambar ya. Udahlah yuk kita beli yang lain. Terus kemudian diperbaiki dengan masakan yang lain. Jadi sadarlah saya bahwa saya berbeda dengan istri ya. Dia memasak dengan begitu, itu sebuah keren begitu. Saya masaknya seperti ini, kacau gitu. Tapi saya juga belajar bagaimana ketika saya masak dan meskipun dalam kegagalan gitu ya. Kebersamaan kami, saya mencoba memahami jadinya dan dia juga mencoba memahami saya, membiarkan saya memasak. Meskipun kotorannya juga saya yang harus mencuci gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang menunjukkan bagaimana pria dan wanita unik. Saya belajar menghargai beda. Tapi ketika bersama-sama, mencoba bersama-sama, mungkin juga gagal di situ. Di situ ada keindahannya. Oleh sebab itu kalau saya boleh bilang Bapak Ibu, di dalam keunikan kita masing-masing, kita bisa menghayati keindahan kita. Keunikan kita, mari kita menghayati keindahan pribadi kita. Kita menghayatinya dalam terarah kepada Kristus. Dan mari kita juga menghayati, menikmati kebersamaan bersama dengan orang lain di sekitar kita yang berbeda dari kita. Dalam perbedaan itu ada banyak hal unik, ada banyak hal menarik, ada banyak keindahan yang bisa kita nikmati bersama. Kiranya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita dan mengarahkan kita.